warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, back again with me Ilham. Kali ini gue mau ngebahas satu sepeda. Ini salah satu koleksi ontel bokap gue. Jadi hari ini gue mau bahas sepeda ini karena berhubung di Jakarta lagi PPKM darurat, kita nggak bisa kemana-mana. Jadi biar tetap produktif, saya mau nge-review ontel bokap nih. Jadi kali ini gue mau kasih tahu kalian, berbagi pengalaman setahu gue. Karena jujur gue nggak main sepeda tua, gue main MTB. Cuman di sini dengan berbagai sumber yang gue dapat dan bokap gue beda tuh selera sama gue, dia suka sepeda tua gitu kan. Nah ini salah satu koleksinya. Jadi ini relik, modelnya Heron. Jadi sepeda tua, sepeda ontel itu ada dua jenis teman-teman. Ada model Heron yang kayak gini, laki. Jadi dia ada top-topnya tuh tinggi. Sama yang kedua model Dems. Dems itu yang turun gitu kayak model ceweknya. Nah ini tipe Heron. Tahunnya, tahun pembuatan sekitar tahun 1950-an ke atas. Dari mana gue taunya? Nah, buat sepeda-sepeda Relic Industries. Nah jadi bisa teman-teman lihat, oh agak gelap. Nanti gue kasih fotonya. Jadi di sepeda-sepeda Relic Industries dia ada nomor angka. Posisinya di sini. Kalau bisa teman-teman lihat, bisa kalian lihat ada 2 digit, terus diikuti ada 5 nomor di belakangnya. Nah, di situ kalau untuk pembuatan sepeda relik di tahun 1888 sampai 1925 itu dia cuman kodenya itu tuh cuman kode angka. Jadi ada 6 digit angka di situ. Dari di frame dibacanya dari bawah ke atas di sebelah kiri sepeda tadi, di bawah saddle. Nah, untuk periode yang Perang Dunia itu antara tahun 1925-an itu, sepeda relik itu dia punya kode ada 1 huruf dan 2 huruf diikuti 4 dan 5 angka. Sedangkan untuk Perang Dunia Kedua itu ada 6 digit angka plus di belakangnya itu ada 1 huruf, entah P atau T. Sedangkan periode 1955 ke atas tadi dia ada angka dan ada 2 digit. Termasuk kalau kalian tahu, dia kan tadi kalau kode sepeda ini kan DC ya. Dia kalau yang relik model ini tuh CG, itu katanya sih holy grailnya. Jadi yang paling banyak dicari kolektor. Cuman yang ini dia DC ininya, bukan CG. Nah itu, terus di sini bisa teman-teman lihat dia sayangnya udah patah emblemnya. Jadi dia bukan transfer merek kayak Vongers, dia kayak dari plat kuningan gitu. Cuman ini udah patah. Nah itu masih ori. Terus apalagi yang ori di sini, cotton castnya juga masih ori. Cuman karena udah karat, jadi udah nggak kelihatan ininya. Plus teman-teman di sini bisa lihat, nah di sini cranknya masih pakai Relic Industries, walaupun pedalnya sudah diganti karena udah busuk. Jadi daripada nggak bisa digoeskan ya udah. Karena bokap gue itu tipenya bukan yang purist, jadi semua harus ori-orian gitu, enggak. Yang penting ya sudah sebagaimana mungkin bisa dijaga ori. Cuman kalau harus diganti ya sudah, yang penting bisa dipakai kan gitu. Sama yang masih ori di sini. Nah ini dinamonya masih Boss. Jadi teman-teman, untuk sepeda khususnya Relic Industries ini, dia sepeda-sepeda made in England seperti Relic ini. Dulu waktu sepedanya keluar, dia tuh nggak ada dinamo, lampu depan, sama boncengan belakang.
Jadi parts itu opsional, kalian pilih sendiri di toko sepeda. Nah, berhubung zaman-zamannya Relic ini, dia tuh yang waktu itu yang lagi banyak orang pakai tuh ini tadi yang gue lihat nih, dia Dynamo Bose plus lampunya sama boncengan belakang mereknya Hopme. Cuman sayangnya waktu bokap gue dapat sepeda ini, boncengan belakang tuh bagasi belakangnya udah nggak ada. Nah, sama yang kalau di sepeda Relic dia tuh ciri khasnya ini. Nah, teman-teman bisa lihat nggak? Nah, ini jadi baut untuk dudukan spakbor baik depan maupun belakang tuh. Bentuknya kotak dan tebal, bukan baut segi 6 kayak yang lain ya. Nah, dia juga di baut yang di depan bisa teman-teman lihat sama. Nah, dia jadi model bautnya tuh kotak, bukan segi 6. Plus transmisinya 3 speed dari Sturmey Archer, khas sepeda-sepeda Inggris kayak Roots juga. Beberapa tipe pakai ini juga. Jadi bahkan sampai sekarang ya Brampton dia masih pakai Sturmey Archer juga buat sepeda-sepedanya. Plus shifternya. Shifternya udah ya gitu deh ya guys, kemakan waktu. Nah, itu barang-barang ori yang masih nempel di sepeda ini. Nah, ini sepeda tua, cuman ya tadi yang gue bilang, karena bokap bukan purist, jadi yang penting diusahakan dijaga semaksimal mungkin. Tapi kalau udah diganti ya harus diganti. Nah, di sini tuh ada 3 modernisasi istilahnya. Di bagian apa aja? Nah, yang pertama lampu. Lampu ini lampu LED. Karena bokap gue kadang-kadang riding malam, entah muter-muter gak jelas, atau beli makanan ke depan perumahan gitu. Nah, ini berguna banget. Jadi lampu asli Bose-nya itu masih kita simpen, cuman kondisinya udah parah, udah jelek deh pokoknya, udah nggak berfungsi. Jadi diganti ini. Terus kedua modernisasinya nih kabel remnya gue ganti jack wire. Tadinya kan cuman kabel hitam biasa gitu kan, terus udah buluk. Nah, ini biar dapat kesan retronya tetap gue pilih yang modelnya braided. Nah, sama satu lagi di bagian pengereman. Jadi bisa teman-teman lihat di belakang kan pakai tromol nih. Ini masih sistem tromol, tapi di sini gue modif pakai rem jepit juga, karena rem tromolnya tuh udah kayaknya kampasnya udah habis guys. Terus dia jarang kan yang jual kan, udah gitu repot bongkarnya. Nah, akhirnya karena bokap nggak mau ribet, ini dia dibeliin satu rem set tapi dipakai ini. Gimana cara nyambunginnya? Ini gue modif di sini guys. Jadi nah, bisa kalian lihat. Nah, dudukan ini di bautnya itu gue panjangin. Jadi tuasnya ini dia bisa narik tuh. Dia bisa narik 2 rem, yang tromol sama ininya, yang rem jepitnya. Gitu. Nah, itu modernisasi yang ada di sepeda ini. Yang penting masih bisa berfungsi. Terus part apa aja lagi yang dipasang sepeda ini? Nih, sama bokap gua ditambahin bel model Gazelle. Bunyinya nyaring juga. Terus, nah ini ada caga depan nih, Springer. Springer ini sebenarnya bukan bawaan. Ini bokap gua minta dipasangin biar padat aja sepedanya. Nah, cuman ini sebenarnya bawaan Dems. Yang tadi gue kasih tahu, Dems itu kan yang model perempuan kan.
Jadi dia tuh steer tube-nya tuh lebih tinggi, stangnya tuh tinggi. Jadi karena steer tube-nya tinggi, otomatis posisi stang lebih tinggi. Nah ini sebenarnya ketinggian. Jadi caranya biar bisa dipasang sini, tuh kalian bisa lihat, ini sebenarnya potongan. Jadi di gerinda kita potong, dipendekin, terus di sini dilas buat dudukan baru yang springernya. Kira bisa dipasang di sini. Tuh. Terus ada pompa. Ini gue kurang tahu sih ya. Waktu beli sih udah ada ini, tapi ini kayaknya bukan pembawaan reliknya deh. Gue nggak tahu ini apa enggak. Terus tutup katang kasnya merek top. Plus ada kunci bawaan merek Wings. Nah, ini ada tas. Terus saddle-nya kita pakai Brooks. Plus ada tempat HP di belakang. Ini juga sama, stopan lampu belakang ini udah diganti. Modelnya sih mirip ori, tapi ini nggak ori. Terus standarnya kita pakai Koba made in Japan. Sama gripnya sih masih ori. Oh iya, ini salah satu parts ori lain. Jadi dulu karena ini pakai shifter Sturmey Archer 3 speed. Nah ini dia kan nggak full kabel tuh, kabelnya cuma sampai depan sini. Jadi ke belakangnya itu dia pakai roller. Nih ini masih roller bawaan aslinya nih. Kayak gitu. Sama ada satu fitur yang lucu di sepeda ini. Jadi selain tadi yang ada kunci tambahan Wings di belakang itu, di sepeda relik, khususnya relik Industries, nah ini tuh ada bawaan kunci stang. Nih. Ini bisa dilepas. Nah, dia bisa close. Ini kalau gue kunci, tuh dia nggak bisa kunci. Jadi gue lumayan salut juga sih. Pada waktu itu kepikiran juga bikin kunci stang sepeda. Kan kita pikir biasanya cuma ada di motor-motor gitu kan. Gitu. Nah, itu tadi teman-teman review singkat dari gue. Semoga nambah wawasan kita semua. Dan berhubung gue newbie, buat teman-teman nanti yang punya tambahan informasi atau mau mengkoreksi, bisa tulis di bawah ya, kita diskusi di kolom komen. Nah, untuk masa pandemi ini, buat ke teman-teman yang kena dampaknya, bahkan sebenarnya hampir semua kita kena dampaknya ya, PPKM darurat. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat, dan bagi yang kena, semoga cepat pulih, dan jangan lupa prokesnya ya. Nah ini karena kita nggak bisa kemana-mana, makanya saya cuman bisa nge-review ini aja, karena kan belum bisa goes kemana-mana kan. Nah ini tetap kita sama-sama sharing, berbagi ilmu. Guys, terima kasih yang udah nonton. Setelah ini kalian bisa lihat footage sinematik dari sepeda ini. Terima kasih.